pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan akikoh. Akikoh adalah bagian dari syariat yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka mensyukuri nikmat, yakni ketika Allah memberikan titipan amanah berupa bayi yang baru lahir. Ya, jadi kalau bicara tentang akikoh, kaitannya adalah dengan bayi baru lahir. Nah, akikoh ini sebenarnya sebelum Islam datang, ini juga sudah dilakukan oleh masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ya, sebagaimana disebutkan atau diriwayatkan di dalam Imam Abu Daud, ya, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, jelaskan bahwasanya kunna fil jahiliyati idza ulida li ahadina hulam dabaha syatan walau takha ra'sahu bidamiha. Falamma ja'allahu bil islami kunna nadbahu syatan wa nakhliqu ra'sahu wa naltakhuhu zakhfaron. Ya. Dahulu kami pada masa jahiliyah, apabila salah seorang di antara kami lahir anaknya, maka ia menyembelih seekor kambing dan melumuri kepala anaknya dengan darah penyembelihan, dengan darah sembelihan. Kemudian tatkala Allah datang membawa Islam, maka kami menyembelih seekor kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya dengan za'faron. Za'faron itu minyak parfum, ya, parfum za'faron. Jadi pada zaman jahiliyah bedanya akikoh dengan akikoh di Islam itu, zaman jahiliyah itu, ya, ketika ada seorang bayi lahir, maka mereka menyembelih, ya, hewan sembelihan. Dan darah yang mengalir tadi itu diusapkan di kepala bayi tersebut. Nah, maka ketika Islam datang, nah, jangan, dilarang untuk mengusapkan darah di kepalanya. Diganti dengan apa? Dengan minyak parfum atau za'far. Nah, ini, jadi sebenarnya tradisi ini sudah ada sebelum Islam datang. Nah, kalau di kita di Jawa sebenarnya tradisinya juga sudah ada, ya kan? Sebelum Islam masuk ke Nusantara, tradisi anak yang baru lahir di Jawa, apa istilahnya tradisinya yang dilakukan sebagai bentuk syukurnya? Kalau zaman kecil itu ada brokohan, ya, kalau di Jogja, ada among-among kalau di mana gitu, ya. Dan itu semua sebenarnya bentuk dari rasa syukur kita sebagai hamba Allah untuk bersyukur kepada Allah. Hanya di dalam Islam itu ada ajarannya, ada aturannya, yakni disebut dengan akikoh. Nah, akikoh itu sendiri apa sih? Ya, kalau dilihat dari asal kata akikoh, yaitu asal katanya berasal dari kata akun, yaitu aku atau akun, yang artinya potong atau memisahkan. Yang memiliki dua maksud, yakni menyembelih hewan dan mencukur rambut anak yang diakikoh. Jadi akikoh, ya, itu hubungannya ketika bayi lahir. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang disyariatkan ketika bayi lahir sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, Islam mengajarkan menyembelih hewan, ya, yaitu kambing, lalu mencukur rambut, ya, baik sebagian atau seluruhnya, dan memberi nama dengan nama yang baik. Ini tiga hal yang kaitannya dengan akikoh. Ya, yang paling utama kaitannya dengan akikoh dua hal tadi, menyembelih hewan dan mencukur rambut. Ya. Maka dari itu kalau kita bicara tentang akikoh tidak lepas dari kelahiran bayi, di mana pas saat kelahiran bayi itu dilakukan setelah hari ke-7 itu dilakukan pemotongan rambut dan penyembelihan hewan. Ya. Nah, pengertian akikoh menurut Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, ya, mengatakan bahwa Imam Jauhari berkata akikoh ialah menyembelih hewan pada hari ke-7-nya dan mencukur rambutnya. Rambut siapa? Rambut bayi. Ya. Nah, kalau diistilahkan
akikoh itu merupakan rangkaian kegiatan ya merayakan kelahiran anak dengan menyembelih hewan bersamaan dengan mencukur rambut kepala anak serta memberikan nama anak yang dilakukan pada hari ketujuh. Nah, kalau di dalam hadis Rasulullah ini yang paling populer yaitu dari Samurah bin Jundab. Ya. An Samurah bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Dari Samurah bin Jundab dia berkata Rasulullah bersabda setiap bayi tergadai dengan akikohnya. Disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh, dicukur dan diberi nama. Ini hadis yang sangat populer kaitannya dengan disyariatkannya tentang akikoh. Nah, berdasarkan hadis ini hukum akikoh itu sebenarnya terjadi perbedaan pendapat. Ya, hukum akikoh ada pendapat yang mewajibkan. Pendapat yang mewajibkan. Di antaranya adalah ulama Zahiriyah seperti Abu Daud, Ibnu Hazm, dan lain sebagainya. Dan Al-Hasan Al-Basri. Yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, itu hukumnya antara wajib dan sunnah. Ya, Imam Abu Hanifah. Nah, yang ketiga, menurut jumhur ulama, atau mayoritas pendapat para ulama, ya, hukum akikah adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah mu'akkad atau sunnah yang dianjurkan, ya, sunnah yang dianjurkan, yaitu sunnah mu'akkad. Ini menurut jumhur para ulama. Ya, jadi hukumnya sunnah, ya, akikah itu sunnah mu'akkad. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang mampu, bagi orang tua yang mampu pada saat disyariatkannya akikoh. Kapan disyariatkannya akikoh? Ketika bayi lahir pada hari ketujuh, ya. Nanti kalau nggak bisa ya pada hari ke-14, kalau belum bisa pada hari ke-21. Itu disyariatkan atau dipensyariatkannya akikoh. Ya. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya, tadi kan sudah kembali kepada hukum asal. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, ketika pada saat disyariatkannya akikoh ke orang tua tidak mampu untuk mengakikohi, maka ya tidak wajib. Gitu, ya. Nah, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah ya tentang pelaksanaan akikoh, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqiqatu tudbahu li sab'in wa li arba'a asyarata wa li ihda wa isyrina. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21-nya. Ya, ini hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya ketika orang tuanya tidak mampu pada hari-hari tadi yang disebutkan, hari ke-7, hari ke-21, hari ke-14, hari ke-21, maka pensyariatan akikoh ini gugur. Dalam arti apa? Karena memang tidak mempunyai kemampuan. Ya. Sedangkan ya jika orang tuanya mampu melaksanakan akikoh, ya, ini tadi bagi orang tua yang mampu. Kalau orang tua yang mampu gimana? Ya, kalau tidak mampu, ya, maka dia tetap disunahkan untuk mengakikohi, ya, bahkan pada saat anaknya sudah dewasa. Jadi ceritanya orang tua ini pas punya bayi lahir, ya, mampu sebenarnya melakukan akikoh, tapi enggak melaksanakan, maka ditunggu untuk melaksanakan, ya, walaupun anaknya sudah dewasa. Gitu ya. Paham ya? Kalau misalnya orang tua tidak mengakikohi kita sebagai anak, sampai sekarang, sampai dewasa, sampai tua, gimana? Apakah
kita mengakikoi dirinya sendiri? Ada beberapa pendapat yang menganjurkan untuk mengakikoi diri sendiri. Ya. Tapi menurut Imam An-Nawawi, ya, pendapatnya adalah bahwasanya tidak perlu mengakikahi diri sendiri. Karena kenapa? Karena tanggung jawab yang mengakikah itu orang tua. Nah, ketika orang tua tidak bisa mengakikahi, maka tidak ada ya kesunahan untuk mengakikahi diri sendiri. Nah, ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Walaupun ada beberapa imam yang lain yang menganjurkan untuk bisa mengakikahi sendiri ketika orang tersebut mampu. Alasannya apa? Nah, beberapa hadis yang dijadikan landasan yang mengakikahi dirinya sendiri itu dhaif atau lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat Nabi yang belum diakikahi di masa jahiliyah itu tidak mengakikahi diri mereka sendiri. Jadi ketika sahabat Nabi sebelum masuk Islam dilahirkan dalam keadaan jahiliyah atau belum Islam, ya mereka nggak mungkin diakikahi. Istilahnya karena akikah itu syariatnya. Mungkin mereka tidak diakikahi. Nah, ketika sudah masuk Islam dan para sahabat tersebut mampu, nyatanya para sahabat tidak mengakikahi diri sendiri. Ini dijadikan hujah, dijadikan dasar. Ya. Maka yang kedua ini menurut Imam An-Nawawi bahwa kita tidak perlu mengakikahi diri sendiri. Ya, yang ketiga, alasan yang ketiga bahwasanya akikah itu menjadi tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab anak. Ya. Nah, yang keempat, hukum akikah menurut jumhur mayoritas ulama atau jumhur ulama adalah sunnah dan bukan wajib. Toh akikah itu sunnah bukan wajib. Nah, jadi pendapat empat ini, ya, alasan empat ini yang bisa kita jadikan sebagai dasar bahwasanya tidak perlu mengakikahi diri sendiri. Walaupun memang ada pendapat yang lain yang walaupun tidak diakikahi orang tua, kita dianjurkan untuk mengakikahi diri sendiri. Walaupun ada seperti itu. Tapi tidak usah kita lantas bingung, loh kok ada tuh. Ya enggak. Kita ambil yang pendapat yang jumhur ulama, bagaimana akikah itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Apa itu yang disembelih? Kambing atau domba. Ya. Ini bedanya dengan kurban. Kalau kurban bisa unta, bisa sapi, ya. Tapi kalau akikah cukup kambing atau domba. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba minkum ayyan suka awwalidihi falyaf'al anil gulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syatun. Ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkehendak untuk mengakikahkan anaknya, maka kerjakanlah. Ya, jadi ada pilihan. Barang siapa yang berkehendak untuk mengakikahkan anaknya, maka kerjakanlah. Ya, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, ya. Untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, jadi kalau anak laki-laki itu 2. Kalau 5 punya anak 5 laki-laki semua atau 10 punya laki-laki semua gitu ya. Ya, 2 kali 10. 2 kali 10. Kalau kembar juga dikalikan. Iya. Karena itu per anak. Ya. Kalau semua berarti 6 ya. Iya. Kalau perempuan semua ya 1 gitu ya. Itu sunnah jumhur. Jadi kalau laki-laki itu 2 kambing, 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Lalu akikah ini untuk apa dan untuk siapa? Ya. Jadi akikah ini ya seperti bagaimana kita menjalankan syariat kurban. Ya. Jadi kalau kurban itu dagingnya sebagian kita makan, sebagian kita
sedekahkan, sebagian kita hadiahkan. Begitu juga akikoh. Ya. Hanya akikoh ini dimasak. Ya. Hanya akikoh ini dimasak. Kalau kurban tidak perlu dimasak. Ya. Dagingnya yang dibagikan. Jadi kalau dimasak misalnya kambing ya, misalnya kambing 1-2 ekor kambing dimasak sate sama gulai, terus disedekahkan atau dihadiahkan, sebagian kita makan juga boleh. Ya, jadi ada di beberapa daerah yang masih beranggapan bahwa akikoh itu nggak boleh dimakan. Padahal itu boleh, ya, seperti sebagaimana kurban. Kecuali kalau kurban itu, kalau kurbannya itu kurban nadar, itu nggak boleh dimakan. Makan oleh yang berkurban. Oleh yang berkurban, oleh sahibul kurban. Tapi kalau selainnya itu kurban bukan kurban nadar, itu boleh. Ya, seperti itu. Jadi kalau akikoh itu dimakan, silahkan dimakan. Ya, dimakan sebagian oleh keluarga yang mengakikohi, lalu disedekahkan atau diundang makan juga boleh. Ya, kalau dibagikan juga boleh atau diantar ke panti asuhan juga boleh. Tapi kuncinya adalah di kambingnya, ya, dan olahan kambingnya, kambingnya. Jadi kadang kalau misalnya 1 ekor kambing mateng, misalnya 2 juta, ya 2 juta udah cukup. Jadi kadang kala kita mikirnya kan kalau misalnya dibagian kan nggak ada nasinya, nggak ada ubur rampe yang lain gitu ya. Ya kalau sunnahnya cukup kambingnya saja. Ya kadang hal seperti itu kan tergantung dari tradisi. Misalnya, mosok kita mau ater-ater akikoh hanya sate sama gulai saja ya, nasinya nggak. Apalagi di Jawa itu ada tambahannya macam-macam gitu. Kalau nggak ada tambahannya macam-macam, kayaknya kok nggak afdol gitu ya. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Kalau di hukum syariah itu nggak seperti itu. Jadi cukup sebenarnya gulai sama sate kambing atau olahan kambing itu dibagikan sudah cukup. Jangan beranggapan seperti itu. Nanti malah memberatkan jenengan semua. Gitu. Nah syarat kambing yang dijadikan akikoh seperti apa? Ini seperti syarat di kurban. Laki-laki jantan boleh, perempuan juga boleh. Tapi dianjurkan jantan. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya betina juga boleh. Tidak cacat, ya, tidak cacat. Artinya syarat-syaratnya seperti sebagaimana kita berkurban. Ya, kalau zaman sekarang sudah banyak, usaha-usaha akikoh, dan mereka juga insya Allah sudah paham ya fikihnya. Jadi kita kadang pasrah bongkoan gitu. Pasrah bongkoan, tinggal namanya siapa, hari ketujuhnya kapan kan gitu. Nanti mereka menyembelih sudah disebutkan seperti itu. Nah sebenarnya ya laki-laki lebih afdol kalau dipotong sendiri. Ya, laki-laki lebih afdol kalau dipotong sendiri. Ya, tapi kalau zaman sekarang kan zaman modern seperti ini kadang repot sendiri ya kalau motong ya. Motong malah sendiri gitu, harus ngundang tonggok kiri kanannya. Ya, ya kalau kiri kanannya nggak sibuk, kalau sibuk cuma repot juga gitu. Maka muncullah yang namanya usaha-usaha akikoh. Selanjutnya adalah terkait dengan mencukur rambut. Ya, ini kaitannya dengan rangkaian akikoh. Kaitannya dengan rangkaian akikoh. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berakikoh untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya. Beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dicukur kepalanya. Ya. Kalau Imam An-Nawawi ya dalam Al-Majmu' itu disunahkan menggundul kepala bayi pada hari ke-7. Kalau nggak digundul bagaimana? Ya dipotong sebagian juga boleh. Nah, ulama Syafi'iyah setelah menggundul, ya, lalu rambutnya ditimbang. Ya, ditimbang berapa gram, nanti dikurskan dengan emas. Misalnya rambutnya tebal ya 2 gram gitu ya. Nanti itu disedekahkan. Dan ini berlaku bagi anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya. Ya kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa. Kalau bisa, itu lebih baik.
Gitu nggih. Artinya itu semua tergantung dari kemampuan kita. Jadi lantas semua itu jangan dijadikan seolah-olah kudu, enggak. Ya, itu kalau bisa. Istilahnya kalau pengen nambah pahala lagi dan punya kemampuan, kan pada intinya adalah sedekahnya itu. Ya kalau kita nggak punya kesempatan untuk itu, nggak punya kemampuan untuk itu, setelah nimbang ternyata rambutnya tebel kok 5 gram kali sekarang berapa emasnya? 1,3 misalnya, udah berapa? Oh, kabut ya. Ya serapop. Nggih. Gitu. Jadi jarang yang nimbang rambutnya ya. Oke. Baik, selanjutnya ya setelah dicukur maka diberi nama. Ya. Maka namanya pun harus nama yang baik. Jadi kalau panjenengan semua punya anak, masih mau punya anak lagi toh? Yang masih mau punya anak lagi, nanti dikasih nama dengan arti yang baik. Jangan mentang-mentang kok namanya Arab, jenenge Dalimin gitu. Ya. Cari artinya dulu, ya. Tanyakan dulu itu artinya baru diberikan. Ya. Kadangkala kok kayaknya Arab wapi Dalimin. Kafirin gitu. Ya. Padahal apa? Karena nama itu adalah doa. Ya, nama yang baik adalah doa. Ya, zaman dulu kan namanya kalau orang Jawa ya Soleh. Soleh itu nama Jawa atau nama Arab? Ya. Kalau nama saya sendiri nggak tahu ini artinya apa ini. Ya. Mungkin maksudnya itu ya supaya menjadi taat gitu ya. Karena wong Jawa ya mungkin. Jadi namanya angel ya. Sami'na wa ata'na kan susah gitu. Gitu. Ya kita berhusnuzon aja ya. Insyaallah. Makanya nama-nama jenengan yang namanya baik, bagus-bagus itu ya alhamdulillah itu doa orang tua panjenengan semua. Gitu ya. Nah, doa untuk anak ini panjang sekali yang artinya ya Allah jagalah dia, maksudnya bayinya dari kejelekan jin, manusia Umi Sibyan mungkin nanti bisa cek apa maksudnya, serta segala kejelekan dan maksiat. Jagalah dia dengan penjagaan dan tanggunganmu yang terpuji, dengan perawatan dan perlindunganmu yang lestari. Dengan hal tersebut, aku mampu melaksanakan apa yang kau bebankan padaku dari hak-hak ketuhanan yang mulia. Hiasi dia dengan apa yang ada di antara kami dan makhlukmu, yakni akhlak mulia dan anugerah yang paling indah. Ya Allah, jadikan kami dan mereka sebagai ahli ilmu, ahli kebaikan dan ahli Quran. Jangan kau jadikan kami dan mereka sebagai ahli kejelekan, keburukan, aniaya, dan tercela. Kangelan, kalau kesulitan, ya doa apapun yang penting baik doa itu silakan disampaikan selalu pada saat prosesi akikah. Ya. Jadi doa yang paling bagus ya doa orang tuanya kepada anak. Ya, walaupun diundanglah Habib, gitu, para habaib untuk mendoakan. Doa yang paling baik ya doa orang tuanya itu. Maka orang tuanya harus telaten mendoakan anak-anaknya. Nah, akikah ini sebenarnya dalam rangka upaya agar anak ini nanti kedepannya menjadi anak yang soleh-soleha, ya, tidak terganggu setan, jin, ya, sehingga akan menyesatkan anak tersebut. Itu harapan-harapan ketika anak tersebut dilakukan prosesi akikah. Tapi apakah setelah diakikah sudah selesai mendoakan? Enggak. Kita harus tetap mendoakan terus-menerus anak kita, dan kita harus tetap mendidik anak kita supaya tetap di jalan yang benar. Ya, kullu mauladun yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Suci anak semua itu yang dilahirkan. Tergantung dari bagaimana orang tuanya mendidiknya. Anak bisa jadi nanti menjadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi murtad dan lain sebagainya. Itu bisa jadi tergantung bagaimana orang tua mendidik anak tersebut. Nggih.
tentang akikoh itu kan anaknya banyak, tapi yang mungkin yang kedua ketiga belum diakikoi, tapi yang kecil-kecil malah sudah, itu hukumnya gimana? Iya, hukumnya ya hakikat hukumnya. Adil apa enggak, kok yang besar belum diakikoi, yang adiknya sudah gitu. Dalam hal ini tidak ada masalah adil tidak adil ya. Jadi syariatnya adalah ketika pada saat disyariatkan akikoh kok orang tua memang dalam keadaan tidak mampu, maka ya gugurlah itu. Pas adiknya lahir malah diakikoi. Ya nggak apa-apa, berarti pada saat adiknya itu mampu, tidak masalah. Jadi tidak lantas nanti oh ini diakikohi, ini tidak diakikohi, oh ini nggak adil, namanya nggak seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya perasaan yang seperti, karena memang tidak ada kaitannya masalah adil tidak adil. Dan orang tua kalau bisa jangan merasa seperti itu. Dan merasa waduh aku rapen air adil, enggak seperti itu ya. Karena memang itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemampuan kita. Kita enggak bisa namanya menolak apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa wis ginaris ya. Udah seperti itu keadaannya, maka tidak ada kaitannya dengan adil tidak adil. Kadang orang tua itu kadang berlebihan, ya. Kadang orang-orang tua itu kadang berlebihan. Aduh, iki sing urung diakikoi, yang ini sudah rasanya kok saya sebagai orang tua kayak nggak adil. Nggak seperti itu. Memang keadaannya saat itu tidak ada, ya, atau memang tidak punya kemampuan untuk itu, maka tidak perlu menjadi beban, ya, tidak perlu menjadi beban. Ngoten, Bu? Nggih. Moga yang lainnya. Nggih, silakan. Nggih. Menurut saya, nama saya nggak ada Islam sedikit pun. Kalau misalnya kan pernah dengar harusnya tambah nama Islamnya sedikit, itu ada syaratnya atau cuma kita asal nomor nama dan melabelkan diri kita namanya tambah ini gitu. Tidak ada aturannya di dalam Islam untuk nambah seperti itu, ya. Jadi monggo saja. Misalnya mau ditambah ya monggo, ya. Mau tidak ya monggo. Misalnya tidak ada istilah nama Islam atau tidak nama Islam. Katanya kan pernah dengar kalau namanya nggak ada nama Islam itu nanti di hari ini hari itu terakhir sendiri. Saya menurut saya nggak ada Islam sedikit pun itu. Aku belakang juga dong. Nah, kalau kita melihat atau kita mengkaji terkait dengan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan nama, bukan pangkat, bukan jabatan, ya, bukan suku, bukan ras dan lain sebagainya. Tapi di sisi Allah, orang yang paling mulia dan dimuliakan dan insya Allah masuk surga adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau namanya misalnya nggak ada artinya, ya, namanya misalnya debok gitu ya. Ya? Wah, debok misalnya, debok itu apa? Pohon pisang. Debok itu. Kalau itu bahasa Inggris ya kotak. Ya enggak masalah. Hanya memang sebaiknya karena nama adalah doa. Tapi kalau bisa jadi kalau misalnya the box itu maksudnya dia akan berada di dalam kotak Islam, ya enggak masalah. Nah, iya. Ya. Tapi anjurannya adalah berilah nama yang baik. Baik itu bisa berarti artinya baik, baik itu bisa berarti kedengarannya baik, ya. Istilahnya karena sesuatu yang baik itu menjadi doa. Ya, sesuatu yang baik itu menjadi doa. Ya. Misalnya ini tidak ada artinya misalnya, tapi kedengarannya baik, insya Allah menjadi doa. Paling tidak orang go geguyon, orang diledekin, ya kayak gitu. Ya, jadi insya Allah nama yang baik itu ya yang utama adalah nama yang mempunyai makna yang baik, gitu ya. Ya kalau misalnya tidak ada maknanya ya setidaknya kedengarannya itu enak gitu ya. Insya Allah itu juga bagian dari nama yang baik. Dan tidak ada hubungannya nama itu dengan nanti di akhirat akan paling terakhir atau tidak. Ya.
Masalah itu terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi orang yang paling takwa, orang yang mencintai nabinya, orang yang selalu bersalat atas nabi, insya Allah akan dikumpulkan. Ya, jadi orang yang ahli takwa, ya insya Allah akan dikumpulkan dengan orang yang ahli takwa. Orang yang mencintai nabi akan dikumpulkan dengan orang yang mencintai nabi. Hendaknya kita selalu membaca sholawat lah. Karena syafaat ini juga pertolongan yang luar biasa di yaumil hisab nanti, di padang mahsyar ya. Jadi kalau orang yang selalu bersalawat, mencintai Nabi, ya mencintai orang aku cinta, aku seneng karo Nabi ya. Sebagaimana nyanyiannya anak kecil itu, cinta nabinya itu tidaknya seperti itu, tapi benar-benar menjalankan risalahnya, menjalankan ajarannya. Kalau ada sunnah yang disampaikan dan kedengaran kok aneh, kok saya baru tahu, lantas kok kayak abot, lantas jenengan berargumentasi, beralasan, sehingga tidak akan mau menjalankan sunnah, nah itu tidak mencintai Nabi. Ya. Ketika kita belum bisa menjalankan sunnah, setidaknya kita menerima, hanya belum berdaya untuk menjalankan sunnah, itu lebih baik. Daripada apa? Kita karena kita nggak mau menjalankan atau belum berdaya, tapi kita mencari alasan sehingga kita tidak mau menjalankan sunnah, seolah-olah menolak sunnah. Nah, itu orang yang tidak mencintai Nabi. Ya. Atau orang yang kelihatannya cinta banget sama Nabi, tapi perbuatannya tidak mencerminkan dia seorang pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Mengenal Nabi itu menurut saya sebenarnya itu nomor satu sebelum mempelajari Islam. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu tauladan yang sempurna buat kita. Kadang kita nggak ngerti nabinya, ya kan? Kadang kita nggak ngerti. Akhirnya apa? Ketika kita mendengar perbedaan pendapat para ulama, ya, merasa paling benar-benaran, ya, kita lantas bercekcok, bertengkar. Padahal Nabi, kalau kita lihat akhlaknya, nggak pernah seperti itu. Karena di zaman Nabi juga sahabat berbeda pendapat itu juga sering. Seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu sering berbeda pendapat, ya. Dan beliau-beliau itu ya karena insya Allah dijamin surga oleh Allah, beliau itu ketika ada perbedaan pendapat, misalnya Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, beliau akan mendatangi Rasulullah, akan bertanya dengan baik-baik, ya, sehingga Rasulullah pada saat itu memberikan jawabannya. Ya. Gitu nggih, Bu? Jadi tidak ada kaitannya nama yang tidak Islami lantas akan paling belakang ketika di hari akhir nanti, tidak seperti itu. Okay? Jadi kalau misalnya mau nambah dengan nama Islami, yo monggo. Okay? Itu lebih baik. Kalaupun tidak, yo tidak apa-apa. Yang penting akhlak kita baik. Monggo yang lainnya. Lanjutin Pak, yang nama tadi Pak. Kalau mau ubah nama itu gimana? Kan kadang-kadang ada saya mau nama saya diganti atau orang tuanya ngerasa ini namanya kok nggak bagus diganti, itu gimana itu? Boleh. Ya, silakan saja. Jadi mengganti nama itu silakan, hanya kalau menurut perundang-undangan di Indonesia yang berlaku, jenengan harus ke pengadilan. Ya. Ya, untuk mendaftarkan diri bahwasanya terjadi perubahan nama. Karena ada kaitannya dengan kayak ijazah, kayak akta seperti itu ya. Teman saya ada, ya, ketika mahasiswa itu saya kenalnya si A gitu. Ketika lulus, kok namamu jadi si B kan gitu ya. Iya Kak, kemarin kami udah ubah. Yang bener. Iya, kemarin udah saya daftarkan di pengadilan, sudah disahkan kan seperti itu. Sudah ada semacam akte barunya kayak gitu. Oh, gitu ya. Jadi ternyata mengubah nama ya, itu juga kalau sudah kaitannya dengan undang-undang juga tidak sesimpel ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya ini ibu sekalian kalau nanti mau punya anak lagi itu namanya dipastikan yang terbaik gitu, sehingga nanti di kemudian hari tidak ada perubahan nama. Karena perubahan nama kalau zaman dulu gampang sekali ya, karena akta pun nggak punya, ya akta pun nggak punya. Bahkan kalau zaman dulu ada nama kecil, ada nama dewasa, ya toh? Nama kecilnya siapa, nanti nama dewasanya berubah. Itu biasa dan hampir sebagian besar seperti dan itu tidak ada
masalahnya. Maksudnya mau ganti ya silakan, tidak ya. Tapi ada yang kalau ganti nama itu karena sering sakit-sakitan, terus ganti nama, terus karena apa ya, sering membawa sial gitu Pak, terus ada yang ganti nama, ada yang seperti itu. Gimana itu? Nah, kalau keyakinannya nama membawa sial, sakit-sakit itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada hubungannya. Sakit itu memang sudah dikehendaki oleh Allah, tidak ada hubungan dengan nama. Walaupun orang-orang dulu ya mengatakan, oh nama ini yang berat, katanya seperti itu ya, sehingga sakit. Itu tidak ada hubungannya. Oke? Jadi mohon itu digarisbawahi, tidak ada kaitannya nama dengan sakit. Sebagaimana tidak ada hubungannya gerhana dengan orang meninggal. Oke? Kira-kira seperti itu. Wah, monggo. Nggih, itu yang belakang dulu kayaknya. Pak Sam, saya pernah mendengar kalau akikah itu yang dinamakan akikah itu sebelum 40 hari. Dan kalau setelah 40 hari itu namanya sedekah. Sebelum 40 hari itu kaitannya dengan nifas ya. Ya. Jadi kan pada saat nifas itu kan sampai 60 hari. Ada yang mengaitkan seperti itu. Kalau pendapat itu sebenarnya lemah ya pendapatnya seperti itu. Karena akikah sendiri ini bukan satu yang wajib ya, sunnah muakkadah. Jadi kalau misalnya akikah sebagaimana tadi sudah saya sebutkan ya, kalau nggak bisa di hari ke-7, lalu hari ke-14, lalu hari ke-21, ya sampai dia balik pun masih bisa. Ada pendapat yang seperti itu. Jadi tidak ada istilah menjadi sedekah, tidak ada seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ada mengatakan seperti itu kaitannya dengan pendapat bahwasanya akikah itu dilakukan pada periode nifas itu. Jadi sejak lahir sampai nifas itu selesai sampai 40 apa 60 hari gitu. 40. Nah, itu yang dimaksud itu kaitannya dengan nifas di dalam periode nifas. Tapi itu pendapatnya lemah ya. Gitu. Jadi misalnya pun setelah itu ya bagi yang mampu silakan akikah ya enggak apa-apa. Tapi intinya pada periode pada pensyariatan akikah yaitu tadi hari ke-7, ke-14, 21. Setelah itu kok kita nggak bisa ya sebenarnya sudah menjadi gugur istilahnya gitu. Ya. Jadi istilahnya tidak ada kewajiban lagi, bahkan ini bukan wajib gitu, ini sunnah muakkadah. Oke, seperti itu. Monggo yang lainnya. Itu jangan itu kayaknya dikait-kaitkan dengan itu, kalau di luar hari nahar sama tasrik itu dianggap sedekah sembelihannya itu. Ya, jadi mengarahnya ke sana. Saya baca itu kaitannya dengan periode nifas. Jadi sebisa mungkin dalam periode nifas itu pendapatnya seperti itu sebenarnya. Tapi itu tidak pendapat yang lemah karena kalau hukum kembalinya tentang akikah itu ya ketika bayi lahir ya. Kalau hadis Nabi itu kalau hari ke-7 nggak bisa, hari ke-14 kalau hari ke-14 nggak bisa, maka hari ke-21. Ya, setelah itu pendapat para ulama yang jelas di dalam hadisnya seperti itu. Nggih. Lari kulo dianak kulo gitu. Sampun dewasa lama-lama terus pun di sampean. Kan kali kulo men apa? Kan dari yang ngomong kan. Iya. Ya kali cucu-cucu kulo makan itu gitu. Mulai itu urung sah ngoten kan ingkang pekan kuat boyo. Nggih. Lari kulo lari cucu-cucu kulo boyo kuat. Nggih. Nek ae. Nggih. Iku terus pundi? Apa mboten sah napa? Kan sampun pun dewasa dalah kula saged akikahan menika. Kalau sudah dewasa itu ini juga ada yang membolehkan, ada yang nggak perlu gitu loh. Gitu ya.
Jadi hakikat akikoh itu ya tadi udah disebutkan bahwasanya kalau misalnya saat pensyariatan akikoh, yaitu tadi hari kelahiran sampai 21 itu orang tuanya mampu tapi tidak akikoh, maka silahkan diagawi sampai dewasa. Ya, bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya sudah gugur sebenarnya untuk melakukan akikoh itu. Ya. Tapi itu variasi, banyak pendapat. Ada yang silakan diakikoi sampai orang tua, sampai dewasa. Ya. Ada yang mengatakan ya tanggungan akikoh sampai balik, setelah itu enggak, kan gitu. Seperti itu. Jadi pada intinya adalah kembali perbedaan-perbedaan itu kembali kepada awalnya akikoh itu seperti apa. Jadi misalnya tadi yang dimaksud sah tidak sah gitu karena yang mengakikoi mbahnya gitu. Nah, masalah yang menanggung biaya akikoh itu siapapun boleh seizin orang tuanya. Misalnya gini, saya punya anak ya lahir, dilalai aku nggak punya uang ya untuk akikoh. Terus orang tua saya, wis tak akikoh ke anakmu ya, ada izin itu boleh. Ya, jadi yang seperti itu boleh ya, jadi tetap sah. Istilah akikohnya tetap sah, gitu ngoten nggih. Nah, terus yang menanggung biaya akikoh itu kalau misalnya orang tuanya nggak mampu, tapi ada orang lain yang menanggung atas seizin orang tuanya, itu sah-sah saja. Itu ada pendapatnya. Ngoten? Nggih, terus mboten sah anu nggih, sakniki nggih, plong nggih to? Nggih, alhamdulillah. Jadi sah mawon nggih. Nggih. Ini ada pertanyaan kembali ke masalah akikoh dan kurban. Jadi kemarin ada pertanyaan ya yang mengatakan bahwa apakah kalau belum diakikoh bisa kurban? Ya bisa. Tidak ada hubungannya akikoh dengan kurban. Jangan sampai merasa belum diakikohi lantas nggak bisa berkorban. Ya tidak ada hubungannya. Karena apa? Kurban dan akikoh merupakan ibadah yang berbeda dan yang menanggung juga berbeda. Silakan. Yang lain? Nggih. Ini berkaitan dengan acara akikah, Pak. Nggih. Saya pernah mendapati pas saat acara akikah itu ada prosesi di mana bayi itu dikirimkan ke tamu undangan untuk dipotong. Setelah dipotong nanti disemprotkan parfum. Faron. Nah, terus di saat mengelilingi itu sambil membawa nampan berisi mangkoknya itu berisi air sama bunga. Itu bagaimana? Itu tradisi aja. Ya. Dalam ketentuan syariat akikoh itu secara umum bahasanya dicukur. Ya, nanti teknisnya seperti apa monggo tapi jangan berlebih-lebihan bahasanya gitu. Ya, sebenarnya nggak perlu dikelilingkan juga sebenarnya. Jadi jangan sampai gini lagi ya, karena itu mungkin tradisi nggak tahu dulu permulaannya siapa, lantas kalau nggak seperti itu kayak merasa nggak sah, nggak abdul gitu kan, itu bahaya seperti itu. Ya kita maka harus tahu ilmunya tentang akikoh. Akikoh yang penting mencukur, siapapun yang mencukur, orang tuanya lebih bagus. Jadi cuma satu orang, nggak usah yang ya cukup satu orang. Terutama orang tuanya. Ya, gitu. Jadi kalau ada acara akikah tanpa ada prosesi seperti itu, nggak apa-apa. Bahkan yang penting saya pas hari ke-7 saya potong ya sendiri, yang nyembelih saya kabari bahwa namanya ini di hari ke-7-nya ini. Itu udah cukup. Gitu nggih. Nah, gini, kebanyakan kita umat Islam zaman sekarang, apalagi digital ini, kadang orang terlalu berlebihan. Dan itu bisa menjadi konten memang, ya. Nah, dalam Islam itu berlebih-lebihan itu sebenarnya tidak baik, ya. Karena di dalam Islam disampaikan innal mubadiri kana ikhwanas sayyati. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, israf, berlaku berlebihan, israf itu.
Ya, jadi kalau misalnya tidak diputar kayak tadi, ya bahkan menurut ahli kesehatan bayi, misalnya dokter anak, ya jangan sampai nanti, apalagi kayak kemarin zaman COVID kan, ada yang kena flu apa-apa, itu kan bisa jadi nanti menular kepada anak, itu kan malah beresiko. Ya. Karena memang ajaran Islam itu mencukur bagaimana ya kalau kita kembali kepada zaman Nabi, ya orang tuanya atau yang mencukur langsung. Ya. Ternyata kalau kita kaitkan dengan zaman virus kemarin, bagus juga ya. Artinya apa? Sunnah Nabi itu sudah mungkin Allah lebih tahu ya, Rasulullah, karena sunnah itu juga bagaimanapun yang dilakukan oleh Rasulullah atas petunjuk Allah, itu sudah lebih tahu. Maka tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Oke? Gitu ya. Jadi tetap sah, tetap afdal. Karena apa? Tadi kuncinya. Mencukur, menyembelih kambing, ya, memberi nama. Udah, itu rangkaiannya. Bagaimana caranya? Sebisa mungkin tidak berlebih-lebihan. Karena ada ayat lain, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oke, paham nggih? Padahal kalau dibuat acara tadi nanti dekor apa kan kosnya lebih tinggi lagi, gitu. Nah, ya di sini aja insya Allah kan ya. Tapi kalau nanti di sini jadi perumahan elit bisa jadi nanti 10 tahun ke depan kayak gitu toh. Kalau sekarang insya Allah masih relevan kajian ini, nggak usah berlebihan, masih relevan. Tapi bisa jadi 10 tahun ke depan sudah kelihatannya tidak relevan. Padahal sunnah Nabi itu ya tadi itu mencukur, memberi nama dan menyembelih kambing.